dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang wirid Yasin makin istiqomah, makin semangat. Amin. Yang baca Quran di rumah selama ini sebulan sekali, baca Quran nunggu rumah baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, ada orang meninggal baca Yasin, gak salah. Tapi selama umur hidup baca Yasin masalah. Karena Quran bukan cuman Yasin, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas. Tradisi kita kalau anak mau khitan baca Yasin, perempuan kalau mau nikah baca Yasin, ada acara khataman Quran. Mudah-mudahan masyarakat melanjutkan ini sehingga rumahnya selamat. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah maka selamat dari gangguan jin dan setan. Orang iso baca surat Al-Baqarah kepanjangan 2 juz setengah, dibaca dari awal Alif Lam Mim sampai 6 ayat. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Habis 6 ayat, baca tengahnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca 3 ayat di ujung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal. Habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Ora iso habis maghrib, habis isya. Ora iso habis isya, nek mau turu. Nggak bisa waktu mau tidur malam, pas bangun tengah malam mau tahajud. Jangan sampai bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur, ngising. Bangun tidur, sholat tahajud, baca Quran. Nek ora iso baca Quran, mati lampu, baca awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah ayat kursi, dan ujung Al-Baqarah untuk ngusir gangguan jin, santet, nyeblorong, sundel bolong, suster ngesot, Dracula, zombie yang mengganggu di rumah. Hidup ini serba salah. Istrinya cantik, disantet orang. Rambutnya dicuri, air ludahnya diambil, dibawa ke dukun. Error, gila, stres. Suaminya ganteng, dilarikan pelakor. Cinta ditolak, dukun bertindak. Untuk mengusir santet, gangguan-gangguan ini, itulah dibaca surat Al-Baqarah. 2 juz 4 lembar, dicicil 1 malam. Tapi ada wirid rutin harian, habis subuh dengan habis maghrib. Bisa diamalkan? Insya Allah. Anak-anak gadis yang cantik-cantik digoda sama anak-anak lajang.
Pas lagi lewat di pasar, hai, godain kita dong, adik. Lalu si cewek karena cantik, lalu kemudian silap, apa? Kau mau nikah sama aku, kucing kurap? Cuy. Akhirnya air ludahnya dibawa, rambutnya di waktu motong rambut itu pangkas diambil, dibakar, dimasukkan ke kopi, diminum. Setelah itu siang malam terbayang-bayang, mau makan bakso nampak wajahnya. Kebetulan pipinya juga macam bakso. Nah, ini semua untuk mengatur supaya kita dekat dengan Allah. Maka baiti jannati, rumahnya dibacakan Al-Quran. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya rumah kita itu menjadi surga? Maka rumahnya diisi. Dalilnya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Ini sekarang banyak hati yang tidak tenang, risau, gelisah, gundah gulana, kacau balau. Pas ditanya, kenapa nggak tenang? Pupuk naik. Kenapa nggak tenang? Suaminya sedang selingkuh. Kenapa tidak tenang? Istrinya sekarang sedang diganggu orang. Maka tidak ada yang menenangkan hati kecuali zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau tasbih gitu pelan-pelan, subhanallah. Tahmid juga gitu, alhamdulillah. Takbir juga gitu, Allahu. Ini sekarang banyak juga orang berzikir di rumah tapi cepat-cepat. Itu namanya zikir dapat gorengan minyak panas. Itu namanya zikir tempe mendoan. Zikir itu pelan-pelan. Salawatan Pak Ustaz, salawatan juga zikir. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan semua ini ahli salawat. Anaknya sambil gendong anak salawat. Salatullah, salamullah. Ini anak gendong nyanyi yang racun. Yang sebelah nyanyinya kucing garong. Yang sebelah lagi nyanyinya selimut tetangga. Yang sebelah lagi nyanyinya pulang-pulang berbadan dua. Wetenge wis. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan ini insyaallah. Makanya dizikirkan, anaknya dizikirkan. Kemarin ada jamaah WA saya, Ustadz Somad, saya tadi lewat depan rumah emak Ustadz. Oh, ibu masih ingat? Ya, dulu waktu emak Ustadz masih hidup, saya selalu lewat di sana. Dan emak Ustadz selalu ngobrol dengan saya. Apa ngobrolnya, Bu? Katanya kalau Ustadz lagi tidur di dalam kamar, dia zikir di depan kamar Ustadz jam 2 malam. Apa zikirnya katanya, Bu? La ilaha illallah. Berapa kali zikirnya, Bu? 3000 kali, Pak Ustadz. Dia nggak pernah cerita ke saya. Setelah dia meninggal yang cerita jamaah ke saya. Rupanya malam-malam dia datang ke depan pintu kamar saya. Dia tahu saya pulang tausiah jam 12 malam. Nanti bangun pengajian subuh jam 2 malam dia zikirkan 3000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu baru dia berdoa, sehatkan anakku ya Allah, betulkan pikirannya ya Allah. Anak-anak kita sehat itu karena zikir orang tua. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini belum berzikir makin yakin kekuatan zikir insya Allah. Saya anak pertama, adik saya laki-laki.
nggak punya keluarga perempuan. Kata ibu saya, nanti sampean kalau pergi merantau jauh, nggak punya keluarga perempuan. Atau nanti kalau masak sendiri, nyuci sendiri. Kalau nyuci pakaian, habis diberus, dibilas, waktu nyiramnya pakai air suci, dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masak ayam juga gitu, ayamnya dipotong-potong, cucinya 2 kali. Kalau kambing, cucinya 4 kali. Ayam kok 2 kali, Mak? Karena kakinya 2. Kambing kok 4 kali? Karena kakinya 4. Kita anak-anak nggak pernah nanya. Ternyata sekarang baru paham. Ayam 2 kali karena darahnya dikit, dagingnya putih. Kambing 4 kali karena dagingnya merah, darahnya banyak. Darah najis, kotoran, banyak bakteri. Setelah dicuci bersih, zahirnya batinnya belum, disolawatkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kecil-kecil setiap hari Jumat pagi sebelum sholat Jumat, kuku diperiksa, mesti bersih. Sekarang orang, dulu kalau dia ngajar masak telur ayam, telur ayamnya dicuci dulu. Kamu kalau masak telur ayamnya dicuci dulu. Kenapa? Karena telur ayam keluar dari najis, kotor. Sekarang orang masak bakwan enak aja, ambil ceplok, habis itu tangan bekas tai ayam. Ketika kita bertamu ke rumahnya makan bakwan, yummy. Apa sih resepnya? Cirit ayam. Perempuan kuku panjang, masak bakwan tangan kiri. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kena telur ayam sama mentega, kembang telur cacingnya. Rasanya jangan dibayangkan, mau muntah. Jadi saya dididik orang tua bukan sekedar baca Quran. Baca Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, saya baca dengan almarhumah. Ibu saya tidak ustazah, sama macam ibu-ibu petani, orang kampung, tapi pendidikan dia nomor 1. Pendidikan nomor 1. Doa juga tak pernah putus doanya, tak pernah putus zikirnya. Setelah dia meninggal, saya pikir kiamat sudah terjadi pada diri saya, hancur saya. Ternyata sampai hari ini, setelah 2 tahun meninggal, saya teruskan kirim Al-Fatihah. Tidak pernah absen malam Jumat baca Yasin. Setiap teringat baca. Jadi kalau ibu, anak-anak ibu didik, insya Allah anak-anak ibu juga akan ingat walaupun sudah meninggal dunia. Setiap tahun di Pasir Pangarayan acara haul almarhumah Ibunda Hajjah Fatimah. Hajjah Fatimah punya anak laki-laki namanya Doktorandus Dr. Haji Ahmad MSI. Beliau juga sangat cinta pada ibunya. Makamnya kami ziarah ke sana, ternyata ibu yang mendoakan anaknya tidak putus walaupun sudah meninggal dunia. Ibu tetap doakan anak ibu. Kalaupun mau marah sama anak, marahnya yang bagus-bagus. Calon bupati, calon DPR RI, calon gubernur, nah, gitu marahnya. Jangan marah, anak setan. Jangan heran kalau besok perbuatannya seperti setan, tuyul, hantu. Dirubah cara marah ibu karena doa mulut, lisan, lidah yang mengeluarkan kata-kata diaminkan malaikat. Ustadz, gimana ini Pak Ustadz? Kenapa Bu? Anak saya kok seperti genderuwo. Selama ini Bu mintanya apa? Minta dia supaya jadi kuntilanak. Oh, salah nyasar. Insya Allah anak-anak ibu soleh solihah semuanya, berkat zikir dan sholawat. Afdalul zikri fa'lam, seafdal abdul zikir la ilaha illallah. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, sholawat zikir. Tapi yang paling afdal di antara semua zikir adalah la ilaha illallah. Allah juga zikir. Allah juga zikir. Hanya saja ada orang mau zikirnya pelan-pelan. Ustadz, kalau zikir kuat atau pelan? Kalau saya lagi sendiri pelan, tapi kalau ramai-ramai saya kuat. Kenapa? Supaya anak-anak kecil ini kalau dia pulang nanti ditanya emaknya dia bisa jawab.
Tadi apa zikir Ustaz Abdul Somad? Subhanallah walhamdulillah. Dia bisa. Tapi kalau saya zikirnya pelan, nanti dia nanya, tadi ceramah siapa? Ustaz Somad. Zikirnya apa? Itu namanya zikir silent. Kita nanti kalau mau mati, yang keluar dari mulut kita tanda husnul khotimah, la ilaha illallah. Zikir. Bayangkan kalau sering nyebut copot, matinya dalam keadaan yang copot apanya? Nyawanya copot. Orang yang suka caci maki, sumpah serapah, itulah yang keluar dari mulutnya. Nanti kita disuruh membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kalau kita sering berzikir, mudah menyebut la ilaha illallah. Tapi kalau kita hanya memikirkan dunia, berat. Pas orang bisikkan la ilaha illallah, datang keluar ibu muslimat majelis taklim Bangun Jaya, membisikkan la ilaha illallah. Sawit saiki piro? La ilaha illallah. Surat tanah di. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita renungkan, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang saat kita sakaratul maut. Mudah-mudahan ketika bapak sakaratul maut yang membisikkan ibu, mudah-mudahan ketika ibu sakaratul maut yang membisikkan bapak. Kalau bapak mati, ibu mau ikut? Ingat Pak, yang menyertaimu hanya zikirmu. Kalau ibu meninggal, bapak mau ikut? Mereka takut. Mereka anggota persatuan laki-laki takut istri, tapi mereka takut berbuat maksiat karena istrinya, takut pulang lambat karena istrinya, takut main judi karena istrinya, takut selingkuh karena istrinya, takut pakai narkoba karena istrinya. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Ibu merepet terus, abang pergi kemana, pulang kemana, ini pakai. Bapak yang selalu kena repet, sabar Pak, insya Allah azab kubur bapak ringan. Pas malaikat mau nyiksa, kata malaikat, ini nggak perlu kita siksa, dia sudah tersiksa betul di Bangun Jaya. Insya Allah repet ibu semuanya untuk kebaikan, amin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa pisang barangan. Sudah lama saya tausiah, baru inilah dihadiri layangan. Hebat di Bangun Jaya ini. Sampai-sampai layangan pun berdatangan. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sangka itu drone kamera, tapi kok banyak sekali.